Ya, selamat datang di channel Mineral Fonda dan kelas Kimia Fisika 2. Hari ini kita akan belajar mengenai absorpsi, intensitas, dan koefisien absorpsi dalam materi fotokimia. Oke, jadi konsep absorpsi. Jadi pada hari ini konsep absorpsi yang kita bahas, yang kedua hukum Lambert-Bird, kemudian absorbansi, dan yang terakhir kita akan latihan soal untuk kelas Kimia Fisika 2 hari ini. Nah, untuk konsep absorpsi itu dia berbicara mengenai transisi elektronik. Nah, transisi elektronik itu dia akan menghasilkan spektrum di daerah UV vis. Jadi untuk pelajaran hari ini kita berbicara mengenai konsep absorpsi yang merupakan transisi elektronik di mana seputarannya adalah spektrum UV vis begitu ya. Nah, jadi prinsipnya itu ketika cahaya itu kan pasti punya energi ya. Jadi punya sesuatu yang bisa atau cahaya kan foton gitu, ada energinya. Melewati suatu materi maka terjadi pengurangan intensitas cahaya akibat diserap oleh materi tersebut. Materi sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Materi terdiri dari atom. Ya, atom punya elektron. Nah, elektron punya tingkat-tingkat energi. Tiap atom punya jumlah elektron masing-masing dan ketika dia menyerap cahaya yang memiliki energi itu dia akan ketika dia dikenai suatu energi atau cahaya ketika setara dengan energi ground state-nya atau lebih, maka dia bisa menyerap sisanya dan dia akan pindah ke tingkat yang lebih tinggi. Jadi itu kan konsep dari kuantum ya, seperti itu. Nah, selanjutnya kita lihatlah, misalnya cahaya nih ya, terus ada sesuatu senyawa pink di situ dalam kuvet, terus dia masuk dalam kuvet tersebut, kemudian dia keluar. Jadi dia masuk dengan intensitas I, dia keluar dengan intensitas II misalnya gitu ya, atau I pada waktu tertentu gitu. Nah, di situ lebar dari kuvetnya itu dinyatakan dalam dx, kemudian karena dia berupa larutan maka harus diikuti dengan adanya konsentrasi. Jadi saya tidak tulis senyawanya apa, saya cuma konsentrasi dari larutan tersebut saja, larutan si pink ini. Oke, jadi perubahan intensitas atau DI sama dengan minus dari alfa dikalikan intensitas dikali dx. Jadi perubahan intensitas sama dengan minus dari tetapan atau koefisien absorbansi dikali intensitas dikali dx. Oke. Tanda minus kenapa? Karena pasti berkurang. Begitu ya pengertiannya dulu. Oke, di dalam larutan seperti tadi yang sudah bilang kita menambahkan unsur konsentrasi. Jadi perubahan intensitas atau DI sama dengan minus dari, jadi perubahan intensitas sama dengan minus dari tetapan absorbansi atau tetapan koefisien absorpsi dikali intensitas yang ada dikali ini konsentrasi dikali lebar kuvet ya atau dx ya, tebal atau jarak yang ya, kalau tebal kuvet kan yang ngomong tentang jarak dari si spesies itu ya. Kita masuk di hukum Lambert-Beard. Di situ penemuan rumusnya, jadi yang tadi rumusnya kan sebelum ada konsentrasi di dalam larutan, kemudian I dipindahkan ke kiri dan dianggap mengikuti orde pertama ya, dan diintegralkan, hasilnya seperti itu bentuknya, dimana I-nya dari I0 ke I, kemudian X-nya dari 0 sampai X. Maka diperoleh integralnya ln I per I0 sama dengan minus alfa dikali konsentrasi dikali X. X diganti dengan L atau lebar kuvet ya, atau panjang kuvet, sama dengan ln I per I0 sama dengan minus alfa dikali konsentrasi dikali
L. Nah, hukum Lambert-Beer itu menggunakan logaritma, jadi logaritma I per I0 sama dengan minus koefisien permitivitas molar ya. Epsilon itu dikali konsentrasi dikali L. Itu adalah yang kita kenal dengan hukum Lambert-Beer. Nah, untuk selanjutnya itu ini ada hukum Lambert-Beer di mana I adalah intensitas sesudah diserap oleh materi ya atau oleh larutan tersebut. Kemudian I0 adalah intensitas awal. Epsilon adalah koefisien enstriksi molar, konsentrasi, kemudian panjang kuvet atau lebar. Ya, kalau menurut saya lebar kuvet ya, karena dia tidak menghitung panjang dari bawah ke atas, tapi secara lebar dari si kuvet itu sih kalau menurut saya. Oke, ini contoh soalnya koefisien absorpsi. Ditanya itu koefisien absorpsi dari ion permanganat pada 560 nanometer adalah 80 liter mol minus 1 cm minus 1. Berapa persen cahaya masuk yang diserap oleh larutan? 0,001 molar jika panjang selnya 10 cm. Oke, kita masuk di contoh soal. Jadi di situ diketahui koefisien absorpsi ya 80 L mol minus 1 cm minus 1. Kemudian konsentrasinya itu konsentrasi dari MnO4 minus itu 0,001 molar ya. Kemudian lebar kuvetnya itu 10 cm. Ditanya itu di situ tanya berapakah persen cahaya yang masuk yang diserap. Berarti yang diserap berarti ya intensitas yang diserap ya. Diserap berapa? Kan yang kalau I0 itu kan yang datang terus yang diteruskan sama kalau I saja kan yang diteruskan. Kalau I0 itu kan yang datang. Ini yang nanya diserap, berarti nanti ada pengurangan lah. Pengurangannya itu kan pasti nanti dari I ini sama dengan itu I0 dikurang I kayaknya ya. Ya nantilah itu konsepnya. Oke, jadi penyelesaiannya sih normal saja kayak biasa. Itu kan tadi log I per I0 itu kan sama dengan minus ya E itu per L ya, minus sekian begitu ya. Jadi dapatnya kan minus 80 minus terus 80 liter per mol sentimeter dikali 1 kali 10 pangkat atau 23 minus 3 mol per liter ya. Ya karena kan molar kan mol per liter. Itu saya tulisin aja deh mol per liter biar kelihatan gampang gitu ya, bisa ngerti nanti pemotongan kita motong satuannya gampang gitu dan dimengerti seperti itu ya. Kemudian L-nya itu 10 cm ya, berarti ininya habis, berarti sekitar 80 dikali ini kan kalau kali ini kan jadinya kan 10 pangkat minus 2 berarti 80 kali 10 pangkat minus 2
Berarti kalau 1, 2 berarti dapatnya itu minus 0,8 ya. 0,8 berarti log I per I0 sama dengan minus 0,8. Berarti kalau I per I0 berarti 10 pangkat minus 0,8. Gitu ya. Jadi dapatnya itu sekitar 0,158. Nanti dicek lagi lah kalau misalnya kalkulator saya salah gitu ya. Sekitar 0,158. Ini kan belum persen, misalnya kalau dikali 100% berarti kan dapatnya sekitar 15,8. Berarti ini I-nya ya. Ini kan I per I0 ya. Nah, berarti kalau I saja berarti kalau I saja berarti kan ini dikali I0. Anggaplah I0 itu kan 100 ya. Kan dia masuknya 100. Dia serapnya sekitar 15,8. Berarti kalau yang diserap 15,8, saya di sini aja deh. Berarti yang diteruskan, sorry. Ini kan yang diteruskan. Yang diteruskan sekitar 15,8 berarti yang diserap itu sama dengan 100 dikurang 15,8%. Jadi berapa itu ya? 84,2 ya. Jadi jawabannya yang itu 84,2. Ya, selanjutnya untuk absorbansi hubungannya dengan intensitas cahaya seperti ini ya. Jadi A sama dengan minus log I per I0. Nah, kita disama-samain sama dengan semua lah. A sama dengan, jadi rumus dari Lambert itu kan tadi kan log I per I0. Berarti A-nya minus kan. Terus minus A sama dengan log I per I0 sama dengan minus epsilon konsentrasi L. Nah, supaya negatifnya hilang berarti A sama dengan epsilon dikali konsentrasi dikali L. Itu untuk hubungan absorbansi dengan intensitas cahaya. Untuk hubungan absorbansi dengan transmitan itu A sama dengan 2 dikurang log T, di mana T itu dalam persen. Ya. Oke, untuk contoh soalnya, suatu larutan hemoglobin 2 kali 10⁻³ molar pada kuvet 5 cm memiliki transmitan 91%. Hitung koefisien ekstensi molarnya. Ya. Oke, selanjutnya kita menyelesaikan soal berikut. Di sini diketahuinya itu untuk yang transmitan ya. Diketahui T-nya itu 91%. Terus L-nya 5 cm. Konsentrasinya itu 2 kali 10⁻³ mol per liter. Ditanya itu koefisien ekstensi molarnya ya. Oke, penyelesaiannya sih dari hubungan absorbansi dengan transmitan ya. Jadi kan kalau A sama dengan 2 dikurang log T, berarti langsung aja 2 dikurang log sin 1. Nah, saya dapatnya itu sekitar 0,041. Ya. Kemudian A itu kan sama dengan ekstensi koefisien ekstensi molar dikali konsentrasi dikali L. Berarti E itu sama dengan A dibagi konsentrasi dikali L ya. Jadi 0,041 dibagi, ini tidak ada satuan ya, dibagi 2 kali 10⁻³ dikali 5 cm. Mohon maaf, kita langsung satuan aja biar kelihatan satuannya apa.
Jadi di sini 2 kali 10 pangkat minus 3 mol per liter dikali 5 cm ya. Jadi 0,041 dibagi 1 kali 10 pangkat minus 2. Satuannya itu liter per mol cm. Ya, satuannya. Oke. Satuannya seperti itu, dan saya dapatnya itu sekitar 4,1 liter per mol cm. Oke, sekian materi kimia fisika 2 hari ini. Terima kasih sudah menonton. Stay safe everyone. Sampai ketemu di video selanjutnya.